Pemirsa, Kejaksaan Agung mengaku sudah 3 kali melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kejaksaan Agung terus mendalami aliran dana dugaan korupsi impor gula yang menyeret nama Thomas Lembong. Kejaksaan Agung mengaku sudah 3 kali melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, penyidikan perkara dimulai Oktober 2023. Selama 1 tahun, penyidik kejaksaan telah melakukan pengkajian, pendalaman, dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Bahwa penyidik terus melakukan penggalian, terus melakukan pengkajian, dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh. Ya, sekecil apapun bukti terkait ini terus dianalisis dan terus disandingkan dan diintegrasikan sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi, dan kemarin tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan ekspos gelar perkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung terus mendalami aliran dana dugaan korupsi impor gula yang menyeret nama Thomas Lembong. Izin impor gula yang diteken Thomas Lembong pada tahun 2015 lalu itu disinyalir merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Saat ini penyidik Kejaksaan Agung masih memerlukan keterangan tambahan dari 8 perusahaan yang terlibat dalam impor gula. Negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Jadi nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan, ya, yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak, misalnya dari 8 perusahaan itu, ya kan dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja? Nah, itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016. Kejaksaan Agung kemudian langsung menahan Thomas Lembong di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Thomas Lembong enggan bicara banyak soal penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung. Saat digiring ke mobil tahanan pada Selasa malam, Thomas hanya mengatakan akan menyerahkan proses hukum kepada Tuhan. Kejaksaan Agung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Thomas Lembong dan CS ditahan untuk 20 hari pertama. Thomas ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejari, Jakarta Selatan, sementara CS ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.